Bab 1813. Tiga teratas peringkat bumi. Terkuat dalam sejarah. Dia biasanya terobsesi dengan penelitian dan memiliki sedikit teman. Selain Nathan Clark, dia benar-benar tidak bisa mengingat orang lain. Yang lebih membuatnya ketakutan adalah bahwa kekuatan Super Ernest Suarez tidak terbatas hanya untuk membunuh orang. Dia juga bisa memanipulasi pikiran orang. Ketika dia pergi, Ernest Suarez telah mengendalikan seseorang yang bertanggung jawab atas markas sains dan teknologi Taskun. Ini akan menjadi hal yang mengerikan. Saat ini, Nathan Clark menghindari kejaran berbagai kekuatan sambil menyelidiki dalang di balik layar. Jika Nathan Clark tahu siapa dalangnya, dia pasti tidak akan melepaskannya. Mereka telah mengambil kesempatan untuk mendiskreditkannya, memperdalam konflik antara dia dan Neslandia. Cara mendiskreditkan sangat sederhana. Di satu sisi berpura-pura menjadi kekuatan Dewa Iblis dan memulai perselisihan dengan dunia bela diri Neslandia. Di sisi lain, menyamar menjadi Nathan Clark dan membunuh mereka dengan membabi buta. Dengan begitu, pihak lawan akan meninggalkan sedikit banyak petunjuk. Nathan Clark pasti akan mendapatkan sesuatu jika mengikuti petunjuk ini. Nathan Clark pertama-tama datang ke kota Tenkala di pinggiran perbatasan selatan. Menurut kabar, baru saja terjadi pertempuran di sini. Banyak orang datang ke sini. Nathan Clark berbaur di antara mereka. Saat ini, Nathan Clark sudah mengubah penampilannya. Dalam kitab-kitab kuno yang ditinggalkan oleh guru murah hati, sebagian mencatat teknik penyamaran tertua Neslandia. Nathan Clark sudah menguasai tekniknya. Jika sekarang dia tidak mengungkapkan identitasnya, tidak ada yang akan mengenalinya. Tak. Terdengar langkah kaki tergesa-gesa. Beberapa pria dan wanita muda muncul. Masing-masing adalah kekuatan dari jagat 6 atau 7. Dilihat dari penampilannya, baru berusia 20-an. Para jenius dari dunia bela diri Neslandia. Tidak hanya itu, Nathan Clark juga menyadari fluktuasi energi yang lebih kuat dalam kegelapan. Ada orang yang masih diam-diam melindungi mereka. Nathan Clark bahkan tidak perlu memikirkannya. Pemuda-pemudi ini pasti berasal dari kekuatan bela diri kuno. Sepertinya datang untuk menghadapinya. Yang ditakutkan kali ini adalah kemunculan semua kekuatan kuno secara serempak. Segera semua orang datang ke medan perang. Tempat itu berantakan, berlumuran darah, dan tulang-tulang menumpuk. Kita masih terlambat satu langkah, kata para pemuda itu. Salah satu pria berbaju hitam tersenyum menghina dan berkata, apa serunya membunuh orang sekte sesat? Lebih baik langsung bunuh Nathan Clark. Dia adalah Zaksho, jenius yang menduduki peringkat ke-16 di peringkat bumi Neslandia. Bunuh Nathan Clark. Bagaimana bisa? Dia adalah orang terkuat ke-6 di peringkat langit. Hanya sebatas khayalan untuk kita dapat membunuhnya. Sebuah suara wanita yang halus terdengar. Seorang gadis berbaju kuning tampak sombong. Dia adalah Leah Marshall, yang berada di peringkat ke-13 di peringkat bumi Neslandia. Tidak realistis, kecuali para master peringkat bumi 5 teratas. Suara wanita lain terdengar. Wanita berbaju putih ini terlihat seperti bidadari dari kayangan. Jin Venel, nomor 7 di peringkat bumi Neslandia. Dia baru berusia 18 tahun. Tapi dia jauh lebih kuat dari master rata-rata jagat 7. Mereka adalah jenius Neslandia. Masa depan dunia bela diri. Mendengar ini, semua orang memandang seorang pemuda di depan. Dia mengenakan jubah biru, dengan tangan di belakang, dengan perangai yang tenang. Semua orang memandangnya dengan kagum dan iri. Lukas Yates, jenius kelima di peringkat bumi Neslandia. Sebenarnya kekuatan beberapa jenius di peringkat bumi Neslandia teratas sebanding dengan yang ada di peringkat langit. Lukas Yates di depannya mendekati kekuatan jagat 8. Kakak Lukas, tahun ini baru berusia 19 tahun. Beri dia 10 tahun lagi. Pasti bukan masalah untuk melampaui Nathan Clark. Itu benar. Ketika Nathan Clark berusia 19 tahun, pasti tidak dapat dibandingkan dengan kakak Lukas. Aku pikir kakak Lukas sekarang adalah master peringkat langit. Semua orang berdebat. Pada saat ini, Lukas Yates tiba-tiba berkata, aku masih belum bisa dibandingkan dengan master di peringkat langit Neslandia. Segera, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, tapi peringkat 3 teratas para maniak itu belum tentu demikian.
Ish, mendengar ini, semua orang tersentak. Sejak Balai Rahalang mengumumkan peringkat langit dan bumi, mereka juga telah menyatakan bahwa peringkat bumi kali ini adalah yang terkuat dalam sejarah. Apalagi ditambah bergabungnya Nana, terutama jenius yang berada di 3 besar peringkat bumi. Bahkan kekejiannya membuat orang bergidik. Bab 1814. Pasukan Dewa Iblis menyerang. Ulasan yang diberikan oleh Balai Rahalang peringkat bumi kali ini adalah nomor 1 dalam sejarah. Terutama 3 talenta pertama yang langka. Ditambah Nana. Tingkat ketidaknormalan keempat orang ini tidak pernah tercatat di Balai Rahalang. Bahkan Balai Rahalang tidak dapat memprediksi seberapa tinggi kelompok jenius Neslandia ini akan melangkah di masa depan. Singkatnya, dunia bela diri Neslandia berjaya. Ada kemungkinan besar bahwa mereka akan menaklukkan ratusan negara. Setelah orang-orang yang hadir berkerumun mendengar bahwa Lukasiates berada di urutan kelima dan Jin Venel di urutan ketujuh peringkat bumi Neslandia. Dan para jenius ini sulit untuk ditemui. Apalagi dengan peringkat yang lebih tinggi. Jin Venel, yang dijuluki Bidadari Venel, baik kekuatan maupun penampilan membuat orang terpana. Lukasiates bahkan lebih tak tertandingi. Saat orang-orang ini muncul, mereka pasti menjadi pusat perhatian semua orang. Nathan Clark tidak punya waktu untuk bermain dengan anak-anak ini. Dia datang untuk mencari petunjuk. Ketika semua master yang hadir sedang menyanjung Lukasiates dan Jin Venel, hanya Nathan Clark satu-satunya yang mengamati medan perang yang sangat mencolok. Ini membuat Jin Venel dan Leia Marshall terfokus padanya. Kakak Venel, aneh sekali. Hanya orang ini yang sepertinya tidak mengenal kita. Bahkan tidak melihat kita. Para jenius yang selalu menarik banyak perhatian sejak kecil. Jika disanjung, mereka akan mengabaikanmu. Sebaliknya, jika diabaikan akan menarik perhatian mereka dan membuat mereka merasa tidak seimbang. Memang, orang biasa jika tahu ada jenius peringkat bumi, mereka pasti akan melirik. Dia tidak normal, tapi lihat kekuatannya yang biasa. Pasti seseorang yang tidak terkenal, yang belum pernah mendengar tentang kita. Beberapa orang menganggap Nathan Clark sebagai orang yang tidak terkenal, dan tidak menghiraukannya. Saat ini, di kota kecil tidak jauh dari tempat ini, sekelompok orang sedang menyusun rencana. Baru saja mendapat kabar bahwa 4 jenius peringkat bumi muncul di tempat ini. Ini kesempatan bagus. Lalu apa yang harus dilakukan? Kebetulan sekelompok pengikut Dewa Iblis akan segera datang ke tempat itu. Kita tuntun para pengikut Dewa Iblis ke sana. Gunakan tangan mereka untuk menyingkirkan jenius peringkat bumi. Hahaha. Trik yang bagus. Jika jenius peringkat bumi terbunuh, maka dunia bela diri Neslandia akan menjadi semakin kacau. Mereka adalah harapan masa depan Neslandia. Lukasiates, Jin Venel dan yang lain tidak akan pernah tahu. Mereka telah dijebak. Sekelompok sekte sesat muncul puluhan mil jauhnya. Master dalam jumlah besar. Setelah sengaja dituntun ke arah mereka, sekelompok orang bergegas mendekat tanpa henti. Setelah Nathan Clark menjelajah medan perang, dia tidak menemukan apapun. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tapi saat berikutnya, cahaya melintas di matanya. Ada yang datang. Aura-aura jahat dan kuat melonjak. Pasukan pengikut Dewa Iblis tiba. Ini adalah 17 sekte sesat kuno yang bersembunyi di hutan lebat Murail. Di masa lalu, mereka adalah pengikut setia Dewa Iblis Megam. Sejak Dewa Iblis Megam menghilang, mereka bersembunyi di pegunungan hutan Murail. Tuan Yates, Bidadari Venel, kami akan mengikutimu untuk memburu Nathan Clark. Para master yang hadir ingin mengikuti Lukasiates dan yang lain. Zaksho dan Leia Marshall baru saja akan menyetujuinya. Ekspresi Lukasiates dan Jin Venel berubah. Gawat. Ada yang datang. Mundur saja, tanya Jin Venel. Sepertinya sudah terlambat. Bersiap untuk bertarung. Tubuh Lukasiates bergetar. Menghembuskan hawa seperti lautan badai. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki. Pasukan pengikut Dewa Iblis mengepung mereka dari segala arah. Dalam sekejap, Lukasiates dan yang lain dikepung. Semua orang gelisah dan melihat sekeliling dengan was-was. Tak disangka, ada sekelompok ikan besar di sini. Para pengikut Dewa Iblis menunjukkan taring ganas mereka satu demi satu.
Melihat Lukasiates dan yang lain seperti melihat mangsa. Hati-hati. Pihak lawan sangat kuat. Sangat kuat. Lukasiates tampak waspada. Dia sudah merasakan kekuatan lawan. Kemungkinan ada puluhan Master Jagat 8. Musuh ini bukan tandingan mereka semua. Bersambung.